Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di hari ini kita mempertebal ketakwaan kita kepada Allah dengan menghindarkan diri dari kecurangan, kebohongan, dan berbagai sifat tercela lainnya, dan memulai hari-hari dengan amalan-amalan soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik maupun buruk, merupakan pencerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita bagaimana jalan untuk menggapai surga, tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana berikut. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya, sebarkan kedamaian, berikan makanan, bersilaturahimlah, salatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Pertama, orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah orang yang menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa ta'ala semoga tercurahkan untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan tersebut tampak sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan
bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, dan kerenggangan di antara sesama. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan dan kedamaian, dan menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim, menyebarkan permusuhan, menebarkan ujaran kebencian, dan memutuskan tali persaudaraan. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran syaitan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91, syaitan memiliki tujuan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Kedua, jalan untuk menggapai surga adalah memberikan makanan. Selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta, Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Mengapa memberikan makanan dapat menghantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi disebutkan, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idum minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh kitab Faidul Qadir, Kaya Muhammad Al-Munawi menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia fana. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan seseorang tentang iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah. Secara otomatis muncul sikap percaya bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Seorang dermawan yakin bahwa orang berbuat baik dengan mensedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan menggantinya 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang yang bakhil. Ia adalah orang yang terlalu cinta dunia dan ragu terhadap janji Allah. Karena itu, tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga. Sebaliknya, tempat yang layak bagi orang bakhil adalah neraka. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Ketiga, menjalin silaturahim dan persaudaraan. Walaupun hanya dengan ucapan salam, dalam sebuah riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Qalu liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasillu man qata'aka. Qala fa idza fa'altu dzalika fama li ya Rasulullah? Qala an tuhasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannata birahmatih. Yang artinya, 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzolimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah?
Nabi bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkanmu ke surga dengan rahmatnya. Mengenai pentingnya silaturahim, terdapat sebuah cerita dari Imam Asbihani yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad. Suatu ketika sahabat duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian seorang pemuda keluar dari halaqah. Pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan sesuatu masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya meminta maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan. Keempat, menjalankan salat malam ketika banyak orang telah tertidur lelap. Salat malam menjadi salat yang spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah. Karena di waktu ini banyak orang beristirahat. Sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran yang lebih, terutama oleh Nabi disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Nabi juga bersabda, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan seutama-utama solat sesudah solat wajib adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan, dan salat malam adalah anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak kerintangan. Jika kita konsisten dan istiqamah dengan anjuran Nabi tersebut, Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang kurang menyenangkan. Sehingga di akhir hayat kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perlu diingat, Nabi yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu giat dalam beribadah kepada Allah. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, Nabi selalu berbuat baik, riang, sopan terhadap semua orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yang lebih duluan memberikan salam, sekalipun kepada anak-anak dan para sahaya. Nabi selalu memberikan apa yang dimiliki kepada para sahabatnya, walaupun beliau sendiri dalam keadaan kekurangan. Nabi selalu bersilaturahim dan memaafkan terhadap setiap orang, walaupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Dan Nabi selalu menjalankan salat malam hingga kedua telapak kaki beliau membengkak. Semoga kita semua dapat mencontoh perilaku dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah singkat kali ini. Semoga hal ini dapat menjadi bahan renungan yang mendalam bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wa khadhul man khadhalal muslimin ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu akbar.